Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menyaksikan cerita-cerita dari channel ini. Di dalam cerita sebelumnya kita sudah menyaksikan yaitu persahabatan antara Bambang Basuketi dengan Bambang Sakutrem. Dan cerita pun akan terus bermulai yaitu antara persahabatan kedua satria tersebut. Diceritakan di sebuah negara yang sedang melakukan sebuah sayembara di mana Bambang Sakutrem akan melamar ke negara tersebut. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cerita bermula yaitu di negara Pujangkara. Sang Prabu Pujangkara sedang mengumpulkan para raja-raja yang pada kesempatan yang lalu datang ke negaranya. Para raja yang datang ke negaranya adalah bermaksud untuk melamar sang putri. Ialah sang anak dari sang Prabu Pujangkara. Dialah Dewi Nilawati yang kecantikannya mencapai mancanegara dan kabarnya pun menyebar luas sampai ke pelosok negara-negara tetangga. Banyaknya para raja yang melamar akhirnya dikumpulkan oleh sang Prabu Pujangkara di sebuah keraton. Dewi Nilawati memang terkenal dengan kecantikan yang sangat luar biasa dan dibuktikan dengan banyaknya para raja yang melamar. Tentu dengan adanya banyak sekali yang melamar, sang Prabu pun kemudian melakukan sebuah rapat sebelumnya dan diputuskan hasilnya bahwasanya akan diadakan sebuah sayembara. Sang Prabu kemudian berhadapan dengan para raja di Salawe negara dengan yang dipimpin oleh Prabu Trigarda. Prabu Trigarda mewakili semua para raja yang datang untuk melamar Dewi Nilawati. Prabu Trigarda kemudian menanyakan apa yang diputuskan oleh raja dan siapa yang akan diterima oleh sang putri Nilawati. Dan kemudian sang raja pun yaitu Prabu Pujangkara mengumumkan keputusan yang sudah diambil oleh para bangsawan pada rapat kemarin. Dan kemudian keputusan yang diambil dan dipatenkan oleh sang raja adalah semua penglamar dari seluruh negara akan ditolak atau ditiadakan dan diganti oleh sebuah sayembara. Sayembara ini adalah merupakan sayembara adu ketangkasan atau adu jago yang akan diselenggarakan di alun-alun negara Pujangkara. Para pesertanya adalah semua raja yang melamar dan barang siapa yang bisa melaksanakan sayembara dan memenangkan tugas-tugas yang dijalankan akan mendapatkan Dewi Nilawati. Lalu kemudian Prabu Trigarda pun menanyakan sayembara seperti apa yang akan diadakan oleh Prabu Pujangkara. Prabu Pujangkara lantas menjawab, sayembara yang akan dilaksanakan di negaranya adalah sayembara untuk menarik sebuah panah atau busur panah pusaka. Busur panah ini bukanlah panah yang sembarangan, namun hanya orang-orang terpilihlah yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi yang dapat mengangkat, yang dapat membentangkan busur panah ini. Dan kemudian peraturan-peraturan pun dibuat dan undangan pun disebar sehingga sayembara ini bisa ditonton oleh semua masyarakat yang ada di alun-alun negara Pujangkara. Dan tentu saja sayembara ini pun bebas diikuti oleh siapapun, jangankan kalangan raja, pangeran ataupun rakyat biasa pun bisa untuk mengikuti sayembara tersebut. Lalu disegerakanlah sayembara tersebut di alun-alun negara Pujangkara dan berselang waktu kemudian tibalah saat sayembara. Dan kemudian tibalah hari sayembara yaitu di alun-alun negara Pujangkara. Kemudian panah pusaka pun sudah disiapkan di tengah alun-alun dan para raja pun serta semua para peserta dipersilahkan untuk mengangkat dan membentangkan busur panah tersebut. Tentu saja giliran yang pertama adalah Prabu Trigarda yang kemudian maju ke depan dengan percaya diri mengangkat anak panah, mengangkat busur panah itu dan membentangkannya dengan kekuatan kanuragannya. Namun ketika Prabu Trigarda sampai ke depan dan hendak mengangkat busur panah tersebut, namun yang terjadi adalah busur panah itu tidak bergerak barang seinci pun.
Jangankan untuk terangkat dan kemudian tergoncangkan, bahkan untuk menggerakkan sedikit pun saja busur panah ini sangat susah. Kemudian Prabu Trigarda pun turun dan menyerah, dan kemudian para raja pun mulai mencoba satu persatu untuk membentangkan busur panah ini. Satu persatu para raja pun mencoba untuk mengangkat dan untuk membentangkan busur panah ini. Namun sejauh apapun mencoba, belum ada yang bisa mengangkat dan memindahkan dari busur panah ini. Sayembara pun berlangsung sampai berhari-hari dan tidak ada yang dapat mengangkat busur panah ini. Dan kemudian tiba-tiba datanglah dua orang pemuda yang datang dari luar negara Pujangkara. Pemuda tersebut tidak lain adalah Bambang Sakutrem dan Bambang Basuketi. Mereka berdua pergi mengembara, yaitu untuk mengantarkan Bambang Sakutrem demi mendapatkan Dewi Nilawati. Lalu kemudian mereka pun mendaftar dan mendapatkan giliran untuk mengangkat busur panah tersebut. Bambang Sakutrem yang dengan tenang kemudian menuju ke arah alun-alun yang dimana terdapat sebuah pusaka panah yang harus dia angkat. Dengan tenang pusaka busur panah itu pun dia pegang, dan kemudian seperti ringan dan tidak ada beban, busur panah itu pun dapat terangkat. Tentu saja kejadian itu mengherankan semua penonton dan juga sang Prabu Pujangkara. Dan tidak hanya di situ saja, busur panah yang berhasil diangkat oleh Sakutrem bisa ditarik dan dibentangkan oleh Sakutrem. Dan dengan semua kejadian itu, tibalah diumumkan oleh sang raja bahwa pemenang sayembara tersebut adalah Bambang Sakutrem. Kemudian para raja pun merasa sangat marah dan tidak terima dengan hasil yang diterima oleh mereka. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima keputusan tersebut. Lalu kemudian tibalah siasat dari Prabu Trigarda untuk menculik Dewi Nilawati dan kemudian membawa ke negaranya, dan kerusuhan pun terjadi di negara Pujangkara. Lalu kemudian Dewi Nilawati pun diculik oleh Prabu Trigarda dan dilindungi serta didukung oleh raja dari Selawe negara. Dan pertarungan pun tidak bisa dihindari antara Bambang Sakutrem dan Bambang Basuketi melawan raja-raja dari seluruh penjuru negara. Pertarungan pun sangat hebat karena pertarungan sangat tidak imbang antara dua pemuda, dua kesatria melawan raja-raja dari seluruh negara. Namun kemudian dengan kesaktian panah-panah pusaka dan pusaka-pusaka dari Bambang Sakutrem kemudian bisa mengungguli para raja. Para raja dibuat tidak berkutik oleh Bambang Sakutrem dan kemudian tibalah kepada Prabu Trigarda. Prabu Trigarda pun kemudian terkena panah dari Raden Sakutrem dan kemudian mati seketika. Dan dengan matinya Prabu Trigarda, maka Dewi Nilawati pun berhasil diselamatkan dan berhasil menjadi istri dari Bambang Sakutrem. Dan begitulah akhirnya Bambang Sakutrem berhasil memenangkan sayembara Dewi Nilawati dan menyelamatkannya dari ancaman para raja. Kemudian Bambang Sakutrem pun akan menikahi Dewi Nilawati dan memiliki seorang keturunan yang bernama Bambang Sakri. Dan kemudian nantinya Bambang Sakri akan meneruskan cerita pewayangan kita dan akhirnya akan sampai kepada babad Mahabharata yang kita kenal selama ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk berikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen. Dan nantikan terus cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.